がこうなってるんですよ。ここのくるぶしみたいなところで。具合にそう。だからギブスしていった。なんか取り外しのできるギブスしていって。Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Toto Belajar Fisika. Kali ini kita mencoba membahas soal-soal EJU, Examination for Japanese University. Jadi EJU itu adalah syarat utama yang harus ditempuh kalau kita mau kuliah ke Jepang khusus S1 dengan biaya sendiri. Ini ada tesnya namanya EJU ya. Kalau untuk IPA itu ada matematikanya, ada fisika, kimia, biologi. Nah, ini dia program untuk EJU dikelola oleh Japan Student Service Organization. Soalnya seperti berikut. Oke, nah ini soal fisikanya EJU tahun 2017. Oke, nah ini fisikanya. Ini ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Oke, kita coba dari yang A atau Q1 dulu. Seperti ini. Oke, kita copy paste. Nah, tolong diperhatikan ini. G ini percepatan gravitasi untuk kasus soal di sini, dan hambatan udara diabaikan. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ada suatu bola kecil bermasa M ya, digantung pada sebuah langit-langit menggunakan 3 buah kawat ringan ya A, B, C yang mereka bergabung bersatu, di mana kawat A membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikalnya dan kawat B membentuk sudut 30 derajat terhadap vertikalnya. Nah, kalau TA itu adalah tegangan tali pada kawat A, TB itu adalah tegangan tali pada kawat B seperti pada gambar. Nah, yang Q1-nya ditanya berapa sih nilai TA-nya. Nah, ini ada opsinya bukan ABCD tapi 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kita kembali ke konsep harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem berikut. Oke. Nah, ini sudah ada TA, ada TB. Di C ini ada benda bermasa M, otomatis dia akan ada yang namanya gaya berat. Kita sebut aja namanya WC. W itu kan M kali G, berarti MC nya M dikali G. Nah, kalau kita mainkan sudutnya, berarti kan kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah 90 derajat, berarti ini adalah 60 derajat, ini artinya 30 derajat. Berarti kalau kita lukiskan kembali lagi, ini straight seperti ini. Ini tegak lurus 60 tambah 30 90. Ini tadi WC M kali G. Ini 60 tambah 90 kita punya 150 derajat. Ini 30 derajat tambah 90 120 derajat. Ini sudutnya. Nah, ini kita punya TA, ini kita punya TP. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai aturan sin, di mana sudut di depan TA itu adalah 150. Ini aturan sin, berarti sin 150. Kemudian kalau lihat TB, sudut di depan TB ada 120, maka per sin 120. Nah, si gaya berat WC nya adalah sudutnya adalah 90, sin 90. Nah, karena yang kita cari adalah TA, maka yang kita ambil TA dengan WC. Kenapa WC? Karena WC tadi masanya dikasih tahu. Berarti kalau begitu tinggal TA per sin
150, WC itu M kali G per sin 90. Ingat, sin 90 nilainya adalah 1, sin 150 itu sama aja sin 180 dikurang 90 yaitu sin 30. Ini sin 30 derajat, berarti TA per sin 30. Ingat, ini kuadran kedua, nilainya sama dengan sin 30. Ini MG, sin 90 kan 1, seperti itu. Berarti ini tinggal TA sin 30 setengah sama dengan M kali G. Kali silang, maka TA sama dengan 1/2 MG. Maka nilai TA nya adalah 1/2 MG. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya kan ya, suatu benda kecil bermassa M ditempatkan pada suatu bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap horizontalnya dan diberikan suatu gaya yang besarnya F yang bekerja pada suatu benda ini arahnya ke atas ya, ke atas searah arah bidang miring yang tapi ke atas. Nah, ini benda dalam keadaan diam. Kemudian ini F ini secara perlahan dia berkurang, dimana ketika F-nya itu menjadi lebih kecil dari F0, maka objek itu akan turun ke bawah, meluncur ke bawah. Nah, sekarang kita suruh dikatakan koefisien gesekannya mu 0, koefisien gesekan mu dengan koefisien gesekan statisnya antara objek dan permukaan bidangnya. Nah, kita suruh cari berapa sih F0 nya. Oke, kita copy dulu soalnya. Oke, kita perhatikan di sini. Langkah pertama adalah seperti biasa. Ini kita harus munculkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ingat, kalau ada benda di bidang miring, ada yang namanya gaya berat. Kita punya W itu rumusnya M kali G. Kemudian ada gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena dia kontak dengan permukaan bidang. Nah, W ini kita uraikan. Ini sudutnya theta juga, maka ini jadi siku-siku, maka ini menjadi sisi samping, jadi W cos, berarti ini M kali G kali cos theta, maka ini yang ke bawah adalah yang namanya W sin theta. Nah, ini sistem ini dalam keadaan diam, berarti kalau diam totali sigma F nya kita bermain dalam hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Artinya nanti sigma Fx nya 0, sigma Fb nya sama dengan 0. Nah, di sini sebutkan ketika F nya ini lebih kecil dari F0, maka dia akan bergerak turun ke bawah. Berarti kalau gitu ketika F nya ini kurang dari sama dengan F0, maka akan dia tepat akan meluncur ke bawah. Jadi meluncur ke bawah berarti dia mau gerak ke bawah, berarti kalau gitu gaya geseknya ini ke atas, ini gaya gesek statis, jadi masih statis karena dia tepat akan meluncur ke bawah, tapi belum bergerak, baru tepat akan meluncur ke bawah. Jadi belum bergerak tapi dia mau geraknya ke bawah, maka gaya geseknya itu selalu berlawanan arah dengan arah geraknya. Nah, berarti kita punya di sini, kita tahu dalam sumbu Y-nya sigma Fy sama dengan 0, hanya ada gaya normal dan gaya Mg cos theta. Berarti N min Mg cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan Mg cos theta. Kita tahu yang namanya gaya gesek adalah koefisien gesekan dikali gaya normal. Karena masih diam, maka statis, mu statis kali N. Maka nanti kita ganti gaya geseknya itu adalah mu statisnya dikali N. N ini siapa? M kali G kali cos theta. Nah, kemudian kita lihat dalam arah sumbu X nya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, dalam sumbu X ada satu gaya, ada F atau kita sebut ini sebagai F0, 2 gaya, dan gaya gesek statisnya ada 3 gaya.
Maka kita anggap yang ke atas positif, berarti ini F-nya adalah F0 ya, kemudian ditambah FF karena secara arah dikurang W sin theta sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah F0 ya. F0 sama dengan min pindah jadi plus, W itu M kali G, jadi MG sin theta dikurang plus pindah jadi min G gesek statisnya. Nah, tadi G gesek statisnya adalah ini kita tulisnya MG sin theta dikurang mu kali MG cos theta sama-sama udah MG, tarik keluar, berarti F0 itu adalah M kali G buka kurung sin theta min mu kali cos theta. Maka ini adalah gaya F0 ya. Maka jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini nomor berikutnya C atau Q3 ya. Ini pada gambar di bawah ini ada benda kecil A bermassa M, benda kecil B bermassa 2M, di mana mereka dihubungkan dengan substansi tali yang ringan ya kan ya, yang inelastis ya kan ya, melewati katrol. Benda A ditaruh di lantai, B ini digantung dengan posisi seperti berikut pada suatu ketinggian H ya, kemudian B itu perlahan bergerak vertikal turun, jadi mula-mula B dalam keadaan diam. Nah, ketika B itu akan menumbuk lantai, kecepatannya adalah V. Nah, ini kecepatan B saat sebelum menumbuk lantai adalah V, dimana katrol ini tidak ada gesekan dan massa katrol diabaikan, jadi katrol tidak melakukan gerak rotasi, jadi hanya benda A dan B melakukan gerak translasi. Oke, ini jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita copy dulu soalnya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita uraikan gaya-gayanya, di sini ada yang namanya WA, kemudian ada namanya T, kemudian ini ada namanya WB, ini namanya T. Karena talinya sama dan massa katrol diabaikan, maka T-nya sama. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya kan ya, mula-mula pada benda B, kecepatan di benda B itu mula-mula 0. Ketika dia sampai di dasar pada B, kecepatannya V, menempuh suatu jarak adalah H. Nah, berarti kita harus cari, ini kan berarti geraknya gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan yang memiliki percepatan. Jadi tugas kita mencari percepatan. Nah, kalau kita tinjau dalam hukum Newton kedua ya, kalau ada percepatan kita main hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Artinya A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, sigma F ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Sigma M ini adalah benda-benda yang bekerja pada sistem. Logikanya B-nya turun ke bawah dengan suatu percepatan, A-nya naik ke atas dengan suatu percepatan. Berarti nanti kita mainkan gaya-gaya yang searah percepatan positif yang berlawanan percepatan negatif. Berarti percepatannya A sama dengan, maka T ini kita mainkan, ini kita mainkan, T di sini searah berarti positif, WA berlawanan dengan percepatan berarti negatif. Oke, kemudian lihat benda B, T di sini berlawanan dengan percepatan berarti dia negatif, tapi WB ini searah dengan percepatan berarti dia positif, plus WB dibagi sigma M, berarti ada benda A, benda B. Sebenarnya ada katrol, cuman katrol tadi tidak bermassa, massanya diabaikan, berarti massa katrolnya 0, berarti tinggal massa A ditambah massa B. Ingat, gaya berat itu M kali G, berarti ini T min T ini berarti habis, berarti A nya itu adalah min WA, atau WB dulu ditaruh atas. WB berarti kan MB kali G, MB nya 2 berarti 2M kali G dikurang WA, WA itu MA kali G, WA nya adalah M, berarti M dikali G dibagi MA nya M, MB nya 2M, 2MG dikurang MG ya dapatnya MG, M tambah 2M ya dapatnya 3M, M nya boleh coret, berarti A nya kita dapat G
per 3. Nah, ingat rumus GLBB ada kecepatan awal, kecepatan akhir, ada jarak, ada percepatan. Pakai rumus yang terakhir. Kecepatan akhir kuadrat adalah kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya adalah kecepatan saat menyentuh lantai, jadi V kuadrat, V0-nya 0 ditambah 2 kali A-nya adalah G per 3, S-nya adalah H. Yang ditanya soal berapa H-nya. Berarti ini naik, berarti H sama dengan 3 yang naik ketemu V kuadrat dibagi dengan 2G. Maka ketinggiannya adalah 3V kuadrat per 2G. Tunggu sebentar. Nah, ini dia opsinya 3V kuadrat per 2G. 3V kuadrat per 2G. Ini jawaban kita. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal yang D atau Q4 ya. Sebuah benda mula-mula dalam keadaan diam, kemudian dia terbelah menjadi 2 bagian, yaitu A dan B yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita definisikan bagian A itu masanya MA, kecepatannya VA, energi kinetiknya adalah KA. Kemudian sama juga untuk bagian B, masanya adalah MB, kecepatannya VB, dan energi kinetiknya adalah KB. Nah, ditanya adalah berapa sih perbandingan VA banding VB dan energi kinetik A banding energi kinetik B. Nah, kita pilih kombinasinya. Jawabannya bisa 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita copy dulu soalnya. Oke, nah ini kita pakai konsep yang namanya hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Sebelum ini hanya satu benda ya. Cuman mula-mula itu dia dalam keadaan diam. Momentum itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Berarti ini mula-mulanya. Berarti mula-mulanya awalnya bilang aja M kali V menjadi 2 bagian. MA kali VA ditambah MB kali VB. Seperti itu. Nah, karena mula-mula diam berarti sini 0, ini 0. Nah, pecah menjadi 2 bagian yang berlawanan arah. Berarti yang satu misalkan A ini kita anggap plus, berarti yang satu lagi kecepatannya adalah negatif karena dia berlawanan. Ingat momentum besaran vektor, punya besar dan punya arah. Berarti kalau kita pindahkan MA kali VA sama dengan MB kali VB. Berarti kalau VA dibanding VB sama dengan MB per MA. Oke, kita sudah dapat perbandingan kecepatannya. Nah, sekarang perbandingan energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Berarti kalau ditanya energi kinetik A adalah setengah MA kali VA kuadrat. Energi kinetik B berarti setengah MB VB kuadrat. Oke, kita bandingkan. Nah, ini setengahnya baru kita coret, kita masukkan MA per MB. VA dibanding VB tadi kan MB per MA. Ini M ya, maaf. Ini kuadrat. Nah, ini kan sama nih. Tinggal coret, dapatnya adalah MB per MA. Kalau itu ini perbandingan EK-nya. EKA banding EKB. Oke, VA banding VB MB per MA. Oke, ada 2 pilihan, ini sama ini untuk V-nya. Nah, EK-nya MB per MA. MB per MA. Nah, berarti yang matching adalah yang 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya soal yang E atau Q5 ya. Ini pada gambar di bawah berikut ini ada sebuah bola kecil yang dikaitkan di salah satu ujung pada suatu kawat pada pegas ya. Pegas ringan yang ditempatkan secara horizontal dengan lantainya licin. Dan ujung satu lagi ini dikaitkan di tembok. Nah, ini bola kita tarik sejauh D dari posisi ketika dia dalam keadaan mula-mula stabilnya atau keadaan diamnya atau keadaan setimbangnya, kemudian dilepaskan secara perlahan. Oke,
Nah, sehingga bola ini akan melakukan gerak harmonik sederhana, ya kan ya, dimana dia punya nanti ini adalah posisi seimbangnya, atau kita bilang ini adalah simpangannya nilainya 0. Oke. Ini soal Bapak, simpangannya 0. Oke, ini adalah soal E atau Q5. Oke, Bapak copy dulu ke yang bisa kita coret OneNote. Oke, Bapak copy. Oke, ini soal E atau soal Q5, soal kelima. Pada gambar bawah ini ada sebuah bola kecil yang dikaitkan di salah satu ujung pegas ringan yang diletakkan secara horizontal pada yang lantainya itu licin, dan ujung satu lagi pegas itu dikaitkan di tembok. Kemudian bola ini ditarik sejauh D, ini dia sejauh D, kan ya, dari posisi diamnya, atau di sini adalah kita sebut ini adalah posisi ketika simpangannya adalah 0. Ditarik sampai paling jauh. Nah, ini berarti di sini adalah simpangan paling jauh. I-nya sama dengan amplitudo. Berarti amplitudonya adalah D. Kemudian dilepas perlahan sehingga melakukan gerak harmonis sederhana. Ya kan ya, dengan amplitudo D. Nah, ketika kecepatan bola melewati simpangannya Y sama dengan 0, ini kecepatannya V-nya ini adalah sini adalah kita sebut V0. Nah, ini sebenarnya nanti kita sebut sama aja dengan kecepatan maksimum. Nah, yang ditanya adalah kalau kecepatannya adalah V-nya itu adalah bilang V aksen V0/2, maka simpangannya di mana dia? Simpangannya X-nya itu di mana? Nah, ini Bapak bilang Y, sebenarnya X juga boleh, nggak masalah. Jadi kalau kita mau bilang X, yang apa nih? X, ini X simpangan. Oke. Nah, yang jelas kita punya dalam gerak harmonis sederhana kita punya yang namanya simpangan. Nah, di sini simpangan itu sebenarnya simbolnya Y, tapi karena ini horizontal boleh aja bilang X. X sama dengan X0, atau bukan X0, maaf. Nah, simpangannya adalah X dikali simpangan terjauh. Oke, simpangan terjauh namanya amplitudo dikali sin, bilang aja kita sebut theta, nggak masalah. Nah, kemudian kalau kita punya yang namanya kecepatan itu V adalah omega dikali A dikali cos theta. Nah, sekarang kita tahu bahwa pada saat simpangannya 0, X-nya 0, kita punya V-nya itu adalah V0. Kalau kita mau hitung tadi kan pada saat X-nya sama dengan 0, kecepatannya adalah V0. Kita definisikan V0-nya dulu. Berarti kita masukkan ini A, ini boleh kita ganti jadi D. A ini sama dengan D. Berarti X sama dengan D kali sin theta. Ini X-nya 0, 0 D sin theta, otomatis sin tetanya juga adalah 0 derajat. Berarti tetanya bernilai 0 derajat. Maka kalau kita mencari V sama dengan omega dikali D dikali cos theta. Nah, kita punya ini namanya V0 sama dengan omega kali D cos 0, theta masukin 0, cos 0 nilainya 1. Berarti kita punya definisi V0 itu adalah omega kali D. Oke, kita dapat definisi V0 nya. Oke, sekarang yang ditanya soal, tahu-tahu kita punya kecepatannya, ditanya simpangannya X-nya berapa. Berarti kalau kita lihat sini, V adalah omega kali D kali cos theta. V-nya adalah V0/2 omega D kali cos theta. Ingat, V0 itu adalah omega D. Jadi omega D dibagi 2 omega D kali cos theta. Coret. Nah, setengah sama dengan cos theta. Kira-kira cos berapa yang menghasilkan setengah? Ya, pintar. Cosnya adalah cos 60 derajat. Berarti tetanya kita tahu 60 derajat. Masukin ke persamaan simpangan X sama dengan D sin theta. Berarti X sama dengan D
sin 60. Ingat, sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti simpangannya adalah setengah akar 3D. Maka jawabannya adalah yang nomor 6. Oke, kita lihat dari awal. Nah, ini dia untuk nomor 5 ya. Oke, sekarang kita coba lihat kunci jawabannya. Nah, ini kan nomor 1. Oke, ini sesuai ya. Kita lihat nomor berikutnya. Oke, kita lihat untuk nomor 2. Ini kita copy di sini saja. Nah, ini untuk nomor 2 kita punya ini adalah 2. Oke, benar. Kita lanjut nomor berikutnya. Kita kopikan saja. Nah, ini untuk nomor 3. Ini jawabannya adalah yang 5. Oke, sesuai. Kita lanjut nomor berikutnya. Ini nomor 4 yang D. Untuk nomor 4 opsinya adalah 4. Oke, sesuai. Berikutnya oke, kita lihat. Oke, untuk nomor 5 jawabannya 6. Oke, sesuai. Oke, terima kasih. Kita saksikan atau kita tunggu berikutnya pembahasan soal eju, fisika dan matematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.